Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Selasa tanggal 13 September 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga pagi hari ini kita mengawali hari dengan penuh syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semoga kita juga tidak bosan-bosannya untuk selalu berterima kasih karena Tuhan selalu mencintai kita apapun situasi kita di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini yang mungkin sedang sakit bisa segera sembuh, kemudian segar kembali untuk menjalani aktivitas dan kegiatan. Dan semoga yang hari ini punya banyak kegiatan dan agenda juga bisa berjalan dengan baik supaya lalu bisa menjadi berkat pula untuk sepanjang hari ini. Hari ini pada tanggal 13 September 2022 kita gereja memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Krisostomos, uskup dan juga pujangga gereja. Dan pada peringatan Santo Yohanes Krisostomos ini kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersebarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pernahkah di dalam hidup kita mengalami situasi yang betul-betul membuat kita tidak punya harapan? Bahwa apa yang kita perjuangkan seolah-olah semuanya menjadi sia-sia. Hidup kita seolah-olah berakhir gitu ya. Atau kalau misalnya kita tidak pernah mengalami situasi itu, pernahkah kita mungkin menyaksikan, melihat atau mungkin menemani saudara-saudari kita yang ada dalam situasi yang seperti ini? Hidup kita atau hidupnya seolah-olah tidak lagi berarti, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang masih bisa diperjuangkan, seolah-olah semuanya sudah berhenti dan berakhir begitu saja karena sebuah peristiwa. Entah itu peristiwa kegagalan, peristiwa kejatuhan, peristiwa kehilangan, dan lain sebagainya. Hari ini situasi itu juga tengah dirasakan oleh seorang janda yang anak laki-lakinya meninggal. Pada saat itu janda dianggap sebagai kelas sosial atau kelas masyarakat yang tidak diperhitungkan. Seorang perempuan akan mendapatkan status sosialnya dari suami atau dari anak laki-lakinya. Maka kalau si janda ini kehilangan anak laki-lakinya, maka secara sosial dan di dalam masyarakat dia tidak lagi dianggap atau dinomor sekiankan di dalam pergaulan. Maka di saat anak laki-lakinya meninggal, harapan dan juga satu-satunya tumpuannya lalu tidak lagi ada. Dia kembali sendirian, tidak ada yang lalu melindungi, tidak ada yang menjadi simbol di dalam kehadirannya di masyarakat. Maka hidup si janda ini menjadi begitu terpuruk, apalagi ditambah dengan label-label tertentu terhadap statusnya. Dia menjadi begitu terpuruk, begitu hancur, dan mungkin dunianya seolah-olah berakhir. Apalagi anak yang dicintainya lalu meninggal. Di dalam situasi ini Tuhan Yesus hadir. Ia tergerak oleh belas kasihan lalu memberikan kehidupan baru bagi si janda melalui kehidupan anaknya. Dia menghidupkan si pemuda ini, memberikan sebuah kesempatan baru bagi keluarga ini untuk terus ada. Bagaimana mereka diajak untuk kembali punya identitas di dalam hidupnya.
dan mereka kembali dihidupkan. Saudari-saudara sekalian, mungkin kita juga pernah ada dalam situasi yang seperti ini. Dalam situasi serba gagal, dalam situasi yang mungkin tidak mudah, situasi yang mungkin begitu negatif, tetapi Tuhan mengajak kita untuk sadar bahwa ada Dia yang selalu menyertai kita. Ada Dia yang selalu memberikan harapan kepada kita. Maka kita diajak untuk tidak putus harapan, kita diajak untuk selalu punya harapan, diajak untuk berusaha dan punya energi untuk diperjuangkan. Dan semoga dengan demikian hidup kita menjadi punya makna bagi diri kita sendiri, bagi sesama, dan akhirnya nanti bermakna di hadapan Tuhan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang penuh dengan harapan, hari yang penuh dengan energi, dan hari yang membuat kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini di hari Selasa tanggal 13 September 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda dan semangki semangat pagi hari ini.